Kak Sika apa kabar nih? Luar biasa dong Kak pastinya. Kalau Kak Rini apa kabar Kak? Ih, sama dong Kak, aku juga suka cita. Aku luar biasa pastinya. Ika, aku kangen banget loh sama ibadah anak. Wah, iya dong Kak pastinya. Karena kan ini ibadah anak kita yang pertama di tahun 2022 ya Kak ya. Iya. Jadi pasti adik-adik semua juga udah pada semangat nih buat mulai ibadah kita pada pagi hari Iya, ini. pastinya dong. Iya. Kak Cika juga pasti kangen dong. Kangen Adik-adik yang di banget rumah juga dong. pasti iya. Sama Iya. kakak juga kangen nih. Iya. Oke deh kalau gitu. Ya udah oke. Kita mulai ya. Oke. Iya. Kak Cika yang akan pimpin dalam doa. Yuk, mari kita bersama doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini kami bisa sama-sama beribadah secara online ya Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau menjamah setiap dari kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami nyerahkan ya Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya. Amin. Ya semuanya ayo kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Iya. Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu bersyukurlah kepada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Semuanya angkat tangannya dong. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ya, kita mau datang bersyukur kepada Tuhan ya Kak, Iya ya? benar. Untuk mengawali tahun yang baru kita harus tetap Betul. bersukacita Betul dan banget nih. bersyukur ya Kak ya. Betul. Iya. Nah, kita pastinya di tahun yang baru ini kita mendengar berita yang baik dong ya Kak Iya, ya pasti. kita Sesuai selalu dengan mendengar yang tema baik. kita nih bulan ini. Apa tuh Kak? Kakak tahu nggak? Apa ya Kak? Berita yang baik ya Iya adik-adik benar. Tema kita bulan ini berita berita yang yang baik. Nah, kita mau sama-sama nyanyikan satu lagu baru yaitu Ya, sama-sama berlatih. Berita yang Indah. Ku punya berita yang indah. Mari kawan-kawan dengar semua. Hanya satu jalan menuju ke surga. Yesuslah namanya, juru selamat. Sekali lagi, ku punya berita yang indah. Mari kawan-kawan dengar semua. Hanya satu jalan menuju ke surga. Yesuslah namanya, juru selamat kita. Ya, Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita Iya, ya. satu-satunya. Itu berita Iya. baiknya ya Kak ya. Oke. Kita mau lanjut nih Kak. Kita mau tetap bergirang karena kita ibadah di tahun yang baru. Nah, sekarang kita mau nyanyikan satu lagu pujian. Apa tuh, Kak? Saya bergirang. Wah, Yeay. kita mau semua bergirang ya adik-adik Oke, ya. ya semangat ya adik-adik. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Karena saya anak Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena saya anak Tuhan. Ya, karena kita anak Tuhan, kita harus selalu bergirang. Iya benar ya Kak. Betul. Ya adik-adik kita siapin hati kita mau
dengerin teman-teman kita yang mau ceritakan kebaikan Tuhan ya. Kita mau sambut firman Tuhan, kita mau sambut cerita teman-teman kita dengan satu lagu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, sayangkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh mengawali ibadah kami pagi hari ini dengan sukacita yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan anak-anak-Mu menceritakan setiap kebaikan-Mu Tuhan. Ambil alih waktu ini dan kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Kau memberkati setiap telinga yang pagi ini boleh mendengar setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kau boleh memberkati setiap kami, Kau boleh menuntun setiap kami, dan kami mau belajar pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kak, kita hari ini mau dengerin kesaksian dari teman-teman kita yang luar biasa. Ada siapa tuh Kak yang mau kesaksian? Kak tahu nggak? Kita lihat aja deh Kak. Oke, kita lihat ya teman kita yang akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Ayo kawan-kawan, kita lihat sama-sama. Shalom teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya sehat selalu ya. Hari ini saya akan menceritakan kesaksian saya tentang menjadi terang yang diceritakan di Matius 5 ayat 13-16 yang pernah kita dengar juga di sekolah minggu. Ayat tersebut menceritakan tentang Tuhan Yesus menjadi terang dimanapun dan juga Tuhan Yesus bisa menjadi mujizat. Di dalam ayat tersebut, saya dapat belajar bahwa kita juga bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Contohnya, saya dapat mengikuti pelayanan di kebaktian umum atau di sekolah minggu, walaupun saya di rumah saja. Saya bisa tetap melayani Tuhan. Di rumah saya juga bisa menjadi terang. Contohnya, membereskan tempat tidur saya setiap hari. Kesan dan pesan saya, kita walaupun sebagai seorang anak
bisa tetap menjadi terang dan berkat dengan melakukan sesuatu yang baik dan berguna bagi orang lain, dan juga memuliakan Tuhan di mana saja dan kapan saja. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Erlin. Aku ingin menceritakan tentang Musa. Firman Tuhan ini tuh pernah disampaikan oleh Kak Michelle. Jadi tuh ceritanya seolah-olah Musa dibuang sama mamahnya. Tapi sama Tuhan Musa itu dijadikan pemimpin bangsa Israel. Musa itu jadi luar biasa, jadi hebat karena Tuhan. Nah, cerita Musa ini tuh sama kayak cerita aku loh. Jadi tuh ceritanya aku pernah ikut lomba. Nah, lombanya itu membuat prakarya, membuat magic craft sama miniatur kelas. Nah, aku tuh sebenarnya nggak jago-jago banget, itu pun juga dibantu. Nah, aku tuh juara 1. Aku percaya itu Tuhan yang telah membantu aku sampai aku bisa jadi juara 1. Aku juga pernah tampil untuk acara sekolah, misalnya acara Natal sama 17-an. Aku percaya itu Tuhan telah membantu aku, jadi aku bisa tampil di sekolah. Nah, selama aku latihan, guru aku milih aku untuk jadi contoh di depan teman-teman aku. Padahal sih ada teman aku yang lebih jago dari aku. Tapi aku percaya Tuhan telah membantu aku dan membuat aku menjadi hebat dan berbakat. Sekian kesaksian dari Erlin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Kita ketemu lagi di tahun yang baru, di tahun 2022. Hari ini Kak Siska sungguh bersuka cita. Kenapa? Karena tadi kita udah dengar nih, teman-teman kita udah menceritakan apa yang mereka sudah dengar selama mereka ikut sekolah minggu. Banyak cerita-cerita yang mereka dengar tentang firman Tuhan dan mereka diberkati. Gimana dengan adik-adik di rumah? Siapa yang rajin untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dan diberkati? Ya, adik-adik, setiap hari kita suka nonton TV nih, ya. Siapa yang nggak suka nonton TV? Ada? Nggak ada. Tapi kalau kita nonton TV biasanya beritanya yang kita dengar adalah ada berita banjir, ada berita tanah longsor, ada berita kebakaran. Wah, berita-berita yang menakutkan, menyedihkan. Hari ini, kalau tadi adik-adik dengar teman-teman yang sudah bercerita tentang firman Tuhan juga, yang mereka ceritakan adalah kabar baik. Yang mereka dengar adalah berita yang baik. Ya, tadi pujiannya bilang gini, ku punya berita, ya, berita yang indah. Nah, bukan berita yang menakutkan, bukan berita yang menyedihkan, bukan berita yang serem, ya, tapi berita yang indah, yaitu punya juru selamat, yaitu yang namanya Yesus Kristus. Adik-adik percaya? Kalau setiap kita mendengarkan firman Tuhan, setiap minggu, atau mungkin papa mama suka cerita tentang firman Tuhan itu adalah satu berita yang baik, yang tidak bisa berita yang bohong, bukan, atau berita yang asal-asalan, oh bukan juga. Hari ini Kak Siska mau bukakan satu firman Tuhan ya. Kita akan baca sama-sama. Kalian boleh menyiapkan Alkitabnya, membuka Alkitabnya sama-sama di Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 11. Kak Siska bacakan, kalian sama-sama menyimak, bahkan boleh membaca dengan bersuara, ya. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi
ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Adik-adik kalau siap menyimak firman ini, ada hal-hal yang baik yang Tuhan sampaikan untuk semua, untuk Kak Siska, untuk Kak Cika, untuk Jordan, untuk Kenesha, dan semua adik-adik di rumah yang mendengar. Apa sih kalau firman Tuhan itu harus dibaca? Kenapa sih? Emang gak bosen ya? Emang gak ada bacaan yang lain ya? Kan ada komik, kan ada buku cerita yang lain, ya. Kak Siska mau kasih tahu hari ini, firman Tuhan itu dia adalah pengingat supaya kita semua tidak berjalan, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan itu juga tidak akan pernah gagal. Tadi di firman Tuhan bilang gini, dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ya, jadi tidak akan pernah gagal. Tidak akan menjadi percuma kalau kalian dengar. Percuma dengerin, bosen. Kalau dengerin Kak Yuli cerita, bosen ah. Atau kalau dengerin Kak Gunawan cerita, dia lagi. Nggak seperti itu. Karena firman Tuhan itu adalah tidak pernah sia-sia untuk disampaikan. Kalian yang mendengar, kalian akan diberkati. Kalian menyimak, kalian akan diberkati. Dan dikatakan apa? Dia akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan itu akan membuat Kakak Siska, buat Kak Gunawan, buat Kak Eli, buat semuanya berhasil dalam melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, jadi hari ini kita mau belajar, ada berita baiknya, ada good news namanya ya. Sesuatu yang baik yang Tuhan mau taruh di dalam hati adik-adik di awal ibadah kita hari ini. Yang percaya katakan amin untuk firman Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Iya Kak, kita diberkati oleh kesaksian teman-teman kita pastinya. Dan tadi ada firman Tuhan yang disampaikan Kak Siska juga. Betul banget ya Kak. Iya. Kita pasti senang banget ya melihat adik-adik tadi pada kesaksian tentang ibadah selama ini. Mereka luar biasa ya Kak ya. Senang iya, ya Kak ya? Senang diberkati hari ini. Iya, tapi hari ini kita mau udahan nih Kak. Tapi sebelum udahan kita mau dengerin pengumuman. Oke. Yang pertama, terima kasih untuk Erlin, untuk K, dan untuk Kak Siska yang hari ini sudah memberkati kita dengan kesaksian-kesaksian dan firman Tuhan yang luar biasa. Nah, yang kedua nih Kak, kita harus tetap mengucapkan terima kasih untuk adik-adik, kakak-kakak semua yang setia menabur dan mengembalikan miliknya Tuhan. Untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan, caranya masih sama kok. Masih bisa nitip ke Kak Eli sama Kak Siska. Bisa juga minta tolong mama papa untuk transfer ke rekening gereja. Betul. Iya, minggu depan nih kita masih ibadah loh Kak. Jam berapa kita Kak? Jam 9.30. Tapi sebelum itu kita mau ibadah umum dulu. Nggak boleh lupa ya. Jam 8 pagi. Ya. Buat adik-adik nih yang punya ide-ide kreatif atau minta dukungan doa atau mau kesaksian tentang kasihnya Tuhan, bisa loh menghubungi Kak Yuli. Ya. Nah, kita udah tahun 2022 kan ya Kak ya. Nah, tapi masih ada yang gak berubah nih Kak. Apa tuh? Yaitu kita jangan pernah bosan untuk berdoa, baca Alkitab, karena kita semua harus kenal Tuhan dengan benar. Iya, bener Kak. Nah, sekarang kakak mau ngucapin ulang tahun dulu deh. Siapa nih ulang tahun? Adik kita loh yang ulang tahun. Adik kita dulu ya. Iya. Adik kita ada yang ulang tahunnya tahun lalu nih, yaitu Cheryl Olivia Tio pada tanggal 28 Desember. Selamat ulang tahun, Seri. Nah, terus habis itu ada lagi nih yang ulang tahun baru-baru ini sih Kak. Yaitu kakak kita, Kak Siska dan Kak Rini pada tanggal 2 Januari. Tuhan berkati selalu ya Kak ya. Amin. Semangat terus melayaninya. Terima kasih. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya di tahun yang baru?
sukacita dan segalanya Tuhan sudah beri tahun lalu. Hampir sudah memasuki tahun kedua lebih, bahkan kita ikut sekolah minggu dengan online. Kapan ya kita bisa ketemu? Kapan ya kita bisa sama-sama nyanyi lagi, main sama-sama lagi, kumpul saat sekolah minggu satu sama lainnya. Kapan ya Tuhan? Adik-adik, Kak Gunawan mau cerita. Ruangan di tempat kita ibadah sekolah minggu seperti ini keadaannya. Setiap kelas di dalam kelas sekolah minggu seperti ini. Atapnya rusak, lampunya copot, bahkan sudah hampir lepas. Yuk kita bisa juga memperbaikinya. Yuk kita bisa untuk membuat semuanya jadi indah lagi. Karena kita punya Tuhan. Tapi kita juga harus ikut sama Tuhan kerja. Kita akan kerja sama Tuhan. Kita akan kerja bareng-bareng sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkati papa mama, Tuhan sudah tolong kita akan kerja sama Tuhan. Ya, caranya Kak, kita nabung. Ya, selain persembahan yang diberikan setiap minggunya, kita juga akan tambahkan lagi, sisihkan lagi. Tapi caranya dipisah. Setiap persembahan, setiap uang yang diberikan untuk perbaikan tempat ibadah, nanti ditulis untuk ruang ibadah sekolah minggu keterangannya. Baik itu persembahannya dititip atau persembahannya ditransfer nanti. Kita bisa. Karena Tuhan mau kita kerja sama-sama. Kak Gunawan akan terus berdoa, mendorong adik-adik, mengajak adik-adik semua kita, ayo kita sama-sama. Pegangan tangan kiri kanan, memberi sama-sama untuk tempat ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, tadi informasinya udah disampaikan oleh Om Gun kan, kita juga udah lihat tadi ruangan ibadah kita kayak gimana. Yuk kita semua mau terus ikut mendoakan dan memberi. Memberinya itu boleh banyak, dikit juga boleh banget, biar ruangan kita ini bisa dipakai lagi. Iya benar ya Kak ya. Iya betul. Akhir kata kami mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Tetap setia dan semangat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum kita tutup, kita mau angkat satu lagu pujian doa Yabes. Kita sama-sama yuk. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam perluan daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah beribadah kepadamu, kami sudah bersukacita di dalam-Mu, kami sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa, bahwa penyertaan-Mu bagi setiap kami tidak pernah berakhir Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang indah yang boleh kami dengar pagi hari ini, dan kami mau serahkan waktu kami selanjutnya, aktivitas kami selanjutnya di dalam tangan kasih-Mu. Kau Tuhan Yesus yang memimpin setiap langkah kami Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.